Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Rizky Akbar. Saya dari kelas E dengan nomor NIM 121600137. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang uji McNemar dan penggunaannya dalam SPSS. Uji McNemar merupakan uji komparatif untuk menguji dua sampel dependen atau berhubungan. Umumnya digunakan untuk menguji sebelum dan sesudah diterapkannya suatu treatment. Berfungsi untuk menguji efektivitas suatu treatment, misalnya pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain-lain. Uji McNemar digunakan untuk menguji dua sampel dependen, menggunakan skala ukur nominal, dan menguji efek sebelum dan sesudah. Sampel untuk menguji sebelum sama dengan sampel untuk menguji sesudah. Mungkin kita langsung saja ke contoh kasus. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Nah, yang kita harus lakukan pertama adalah membuat hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. H1, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. Alfanya 5%. Untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika chi-square hitung lebih dari sama dengan chi-square tabel atau p-value kurang dari sama dengan alfa. Nilai chi-square tabel diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Untuk statistik ujinya kita akan menggunakan SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik variable view, kemudian isi bagian name, misalnya dengan perilaku 1, perilaku 2, dan frekuensi. Nah, lalu di bagian label, untuk perilaku 1 isi dengan sebelum sponsor, dan perilaku 2 setelah sponsor. Untuk perilaku 1 dan perilaku 2, di bagian measure ganti dengan nominal, dan frekuensi ganti dengan scale. Nah, selanjutnya pada bagian values, klik titik 3, kemudian akan muncul seperti ini. Ketik 1 dengan label membeli dan ketik 2 dengan label tidak membeli. Lakukan juga pada perilaku 2. Nah, selanjutnya klik pada bagian data view, isi sesuai dengan tabel yang tadi ada di soal. Sesuai dengan sebelumnya, perilaku 1 itu untuk sebelum adanya sponsor dan perilaku 2 untuk setelah adanya sponsor. Ketik 1 untuk membeli dan ketik 2 untuk tidak membeli. Pada nomor 1, membeli, kemudian setelah adanya sponsor membeli, frekuensinya 40 orang. Lalu membeli, setelah adanya sponsor tidak membeli, frekuensinya 85. Lalu tidak membeli, setelah adanya sponsor membeli, frekuensinya 10. Lalu membeli, setelah adanya sponsor tidak membeli, frekuensinya 65. Setelah itu, klik data, lalu weigh cases, maka akan muncul seperti ini. Klik pada frekuensi. Sebelumnya centang weigh cases by, lalu klik frekuensi dan pindahkan ke bagian kanan. Lalu klik OK. Nah, setelah itu klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogues, lalu klik to related sample. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Pada bagian test type, karena kita akan menggunakan uji McNemar, maka checklist bagian uji McNemar.
Lalu pindahkan sebelum sponsor dan setelah sponsor ke bagian kanan. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, dari tabel tersebut didapatkan chi-square hitung adalah 57,642 dan p-value sama dengan 0,00. Nah, lalu berdasarkan df sama dengan 1, chi-square hitung sama dengan 57,642 lebih dari chi-square tabel sama dengan 3,81 atau p-value sama dengan 0,00 kurang dari alpha sama dengan 0,05. Maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.